Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Quina Kalista Rimiala. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama lagi. Sekarang kita belajar apa ya? Pitagoras. Kita bakal belajar Pitagoras. Udah tahu belum apa itu Pitagoras dan apa sih? Gimana Pitagoras tuh? Kalau belum tahu, kita simak ya. Jadi di kesempatan kali ini kita bukan cuman membahas sekedar Pitagoras, tapi kita akan membahas teorema Pitagoras. Nah, apa sih teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu salah satu rumus dalam matematika. Nah, rumus ini membuktikan kuadrat panjang dari sisi miring atau yang bisa disebut hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, teorema Pitagoras ini juga berbunyi di dalam segitiga siku-siku dikenakan kuadrat dari sisi miring yang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, kalau belum kebayang, kita simak lagi ya. Sebelum kita belajar tentang teorema Pitagoras, lebih baik kita ketahui terlebih dahulu sisi-sisi di Pitagoras. Jadi di Pitagoras itu ada 3 sisi, yaitu sisi penyiku 1, sisi penyiku 2, dan juga hipotenusa atau yang biasa dipanggil sisi miring. Ini disebut sisi penyiku karena garis ini dan juga garis ini membuat siku-siku. Dan dengan adanya hipotenusa atau sisi miring, ini membentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya, ini adalah cara untuk menjawab jika kita ingin mencari tahu salah satu dari sisi segitiga siku-siku ini. Mengetahui C pangkat 2 atau hipotenusa. Jadi jika yang ditanyakan adalah ini, artinya kita harus A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Artinya kita harus menambahkan angka atau panjang dari sisi penyiku 1 dipangkatkan 2 dan ditambahkan B atau angka dari sisi penyiku 2 lalu dipangkatkan 2 dan juga hasilnya itu setelah dijumlahkan A dan B-nya akan menghasilkan hipotenusa atau sisi miring. Nah, kita kan sudah tahu jika cara mencari hipotenusa atau sisi miringnya bagaimana. Nah, kalau yang ditanya sisi penyiku 1 atau sisi penyiku 2 seperti apa? Nah, ini caranya. Caranya adalah A2 atau sisi penyiku yang ditanyakan sama dengan C2 atau panjang hipotenusa atau sisi miring yang ada di soal dikurangi B2 atau sisi penyiku kedua. Kenapa C2 terlebih dahulu di sini? Karena hipotenusa adalah sisi paling panjang di segitiga siku-siku. Oleh karena itu, C2 atau hipotenusa harus didahulukan terlebih dahulu, lalu sisi penyiku yang diketahui. Seperti itu. Kita lanjut ke latihannya ya. Di sini diketahui kalau 13 itu hipotenusanya. Dan ini angka 5 adalah panjang penyiku 2-nya. Berarti yang ditanyakan adalah penyiku 1. Dan sudah dipelajari tadi, cara mencari penyiku yaitu A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Berarti caranya adalah kita tulis terlebih dahulu ya. A pangkat 2, C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Berarti ini adalah C pangkat 2, ini adalah B pangkat 2. Berarti A pangkat X pangkat 2 adalah 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 adalah 169. Dikurang 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti X2 sama dengan 144. Karena ini masih dalam pangkat, berarti untuk mengetahui X-nya adalah 144
akar. Nah, apa yang dikali apa yang hasilnya 144? Yaitu 12. Berarti jawabannya adalah 12. Lanjut ya. Ini ada angka 9, 12, dan X. Ini segitiganya terbalik. Berarti kita bisa melihatnya seperti ini. Atau seperti ini. Tapi lebih baik seperti ini ya, biar gampang. Nah, berarti kan siku-siku di sini. Berarti ini adalah sisi penyiku 1. Ini juga penyiku yang kedua. Berarti sekarang yang ditanyakan adalah hipotenusanya. Dan cara mencari hipotenusa yaitu C pangkat sama dengan A pangkat tambah B pangkat. Berarti cara mencarinya C pangkat sama dengan A pangkat tambah B pangkat. Berarti X pangkat sama dengan A-nya tadi 9. Berarti 9 pangkat 2 ditambah B-nya adalah 12. Berarti 12 pangkat 2. Sama dengan 81 ditambah 144. Nah, X2 berarti hasilnya dijumlahkan dan hasilnya adalah 225. Karena ini masih bagian pangkat, berarti kita harus mengakarnya. Berarti akar dari 225 adalah 15. Berarti jawabannya 15 cm. Terakhir, sedikit rumit. Di sini ada 2 segitiga. Lalu yang ditanyakan ada CB, DB, dan juga AD. Berarti yang mungkin kita cari terlebih dahulu yaitu CB. Cara mencari CB itu caranya 20 cm adalah penyiku. Ini juga penyiku. Karena ia tergabung dan membuat sisi siku-siku. Berarti CB adalah hipotenusa. Dan cara mencari hipotenusa adalah C2 sama dengan A2 plus B2. A2-nya adalah 20 cm, 20 pangkat 2, lalu ditambah 15 pangkat 2. Ini hasilnya 400 ditambah 225. Berarti CB atau X2 adalah hasilnya 625. Karena ini masih dalam pangkat, berarti kita akar. X sama dengan 625 akar sama dengan 25 cm. Berarti CB jawabannya 25 cm. Lalu ada DB. DB berarti dia adalah dia adalah bagian dari hipotenusa dari segitiga CAB. Berarti tinggal karena hipotenusanya ada 25 cm dan ia ditanyakan dari sini sampai sini saja, berarti 25 cm dikurangi 16 sama dengan 9 cm. Jawabannya 9 cm. Oke, satu lagi. AD. Berarti AD, kita lihat AD. Oh, dia adalah sisi penyiku dari segitiga ABD. Berarti dia adalah sisi penyiku 2, karena ini adalah sisi penyiku 1. Dan ini hipotenusa. Berarti cara mencarinya sama dengan
B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Artinya 15 pangkat 2, yaitu hipotenusanya, dikurangi 9 pangkat 2. Berarti B2 atau AD adalah hasilnya 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Karena ini masih dalam pangkat, berarti kita akar. B sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Berarti jawabannya adalah 12 cm. Selesai. Selanjutnya ada triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang pasti di segitiga siku-siku. Nah, angka triplenya itu ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 45, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Ini maksudnya adalah Pythagoras itu, jika dia termasuk triple Pythagoras, pasti sisinya itu 3, 4, dan 5. Maksudnya seperti itu ya. Dan juga sama dengan yang lain. Kalau dia triple Pythagoras, mungkin saja dia bisa saja panjang sisinya 5, 12, dan juga 13. Seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ada triple Pythagorasnya, kita harus menghitung manual dan pasti hasilnya harus diakar. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Kalau bilangannya bisa sederhana terlebih dahulu dan cari di angka triple Pythagoras ini. Tapi jangan lupa untuk dibalikan ya. Nah, ini maksudnya. 15, 39. Dan yang ditanyakan adalah sisi penyikunya. Nah, berarti di sini kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan 3. Di sini hasilnya menjadi 3. Hasilnya menjadi 13 dan juga 5. Nah, 5, 13. Di sini yang ada 2 angka tersebut adalah ini. Berarti angka dari yang ini adalah angka yang hilang atau tidak ada di gambar ini, tapi seharusnya ada di bagian kelompok Pythagoras. Berarti 5, 13, dan yang hilang adalah 12. Berarti jawabannya 12. Tapi jangan lupa untuk dibalikan seperti yang dikatakan tadi. Berarti maksudnya dibalikan adalah karena tadi kita membagi 3, berarti ini kita kali 3. 12 kali 3 adalah 36. Berarti sisi panjangnya adalah 36 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. 24, 18. Dan yang ditanyakan adalah hipotenusanya. Mungkin kita bisa membaginya terlebih dahulu karena dua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu ya. 1 dan 2. Kalau yang ini kita bagi 2 menjadi 9. Lalu 12 dan 9. Masih bisa disederhanakan kan? Berarti kita bagi 3. Bagi 3. Berarti jadinya 12 bagi 3 sama dengan 4. Dan 9 bagi 3 sama dengan 3. Berarti 4, 3. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti angkanya 4 dan 3. Di mana yang angkanya ada 4, 3. Yang ini. Dan yang hilang, yang tidak ada di gambar ini adalah angka 5. Berarti jawabannya adalah 5. Tapi jangan lupa untuk dibalikan kembali. Karena kita dibagi 3 tadi, berarti 5 kali 3 sama dengan
15. Lalu kita bagi 2 tadi. Berarti dikali 2. 15 kali 2 sama dengan 30. Berarti jawabannya 30 cm. Seperti itu. Selanjutnya ada menentukan jenis segitiga. Nah, di sini ada siku-siku, lancip, dan juga tumpul. Siku-siku itu hipotenusanya sama dengan alas atau garis penyiku 1 dan garis penyiku 2. Kalau lancip itu hipotenusanya lebih kecil dari garis penyiku 1 dan garis penyiku 2. Kalau tumpul itu hipotenusanya lebih besar daripada penyiku 1 dan penyiku 2. Nah, berarti kita lihat ya di soal 13, 9, 11. Hipotenusa. Yang ini karena hipotenusa sudah pasti adalah bagian yang terpanjang di segitiga. Berarti 13. Contohnya seperti ini ya. Hiraukan ininya. 13. Berarti salah satunya itu 9 dan 11. Terlihat di sini, kalau dia merupakan siku-siku, ini jawabannya harusnya triple Pitagoras yang ada di kelompok ini. Tapi ini bukan. Berarti kalau kita lihat di lancip, C2 sama dengan, kalau kita hitung, sepertinya lancip benar. Karena jika ini C2, 13 pangkat 2, terus A pangkat, ini 9 pangkat 2, ini pangkat 2, hasilnya akan melebihi dari 13 pangkat 2. Oleh karena itu, artinya hipotenusanya lebih kecil daripada penyiku-penyikunya. Berarti yang pertama adalah jawabannya lancip. Yang kedua, 8, 17, 15. Ini dilingkari karena ia merupakan hipotenusanya, karena ia terpanjang. Berarti 8. Ini 17 contohnya ya. Hiraukan ininya dan bentuk segitiganya. 17, mungkin 8 di sini dan 15 ini. Ini ada di triple Pitagoras. Bisa dilihat tadi. Ada 8, 15, 17. Berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Karena triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang pasti ada di segitiga siku-siku. Berarti ini jawabannya adalah siku-siku. 12, 16, 5. Berarti kalau dilihat 12, 16, 5. Berarti yang terpanjang adalah 16 dan dia hipotenusanya. Contohnya di sini. Hiraukan bentuk segitiga dan bawahnya ya teman-teman. 16, 12, 5. Ini 5 di sini ya. Mungkin ini bisa saja. Karena jika 16 pangkat 2, 12 pangkat 2, dan 15 pangkat 2, 16 pangkat 2 itu hasilnya sangat besar dan bisa melebihi dari 12 pangkat 2 dan juga 5 pangkat 2. Kenapa? Karena 12 pangkat 2 itu bisa sampai, coba kita hitung ya, 12 pangkat 2. Tuh, 12 pangkat 2 hasilnya adalah 144. Nah, 144 ditambah sama dengan ditambah 25. 144 tambah 25 itu 4 tambah 5 9, 4 tambah 2 6, 169. Sedangkan 16 kali 16 atau 16 pangkat 2 itu hasilnya adalah sudah terlihat di sini, sebelum ditambahkan juga sudah melebihi dari 169. Berarti yang melebihi itu adalah segitiga tumpul. Berarti kita jawab tumpul. Seperti itu. Yang terakhir ada sudut-sudut khusus segitiga siku-siku. Nah, di sini ada 2. Tapi kita pelajari satu persatu ya. Nah, ini
dalam segitiga siku-siku itu ada yang namanya sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 45 derajat, dan juga 45 derajat. Dan ini kita ubah menjadi sisi-sisinya itu menjadi suatu angka atau patokan. Nah, ini yang sisi penyiku yang ini sama yang ini atau yang 1 dan 2 itu sama, yaitu 1 dan 1. Lalu hipotenusanya atau yang miringnya adalah pangkat 2. Nah, oh iya, sebelumnya jumlah dari sudut ini adalah 180. Ini adalah tabel untuk membantu kita. Jadi maksudnya adalah 45 derajat di sini jika sisi yang ada di sini, angkanya ada di sini, lalu dia pasti akan selalu menghadap ke sini dan akan diproses dengan angka yang ini. Lalu 45 di sini pasti ngarahnya ke sini, ke sisi yang ini. Oleh karena itu, ini 1 dan 1 sama. Dan ini 90 derajat pangkat 2 karena dia pasti di sini dan mengarahnya ke sisi yang ini. Berarti dia dikerjakan menggunakan ini. Jika tidak mengerti, ayo kita langsung ke soalnya. Oke, jadi di sini ada 72 cm dan juga A. Berarti yang ditanyakan adalah A kan? Nah, di sini kita harus tulis terlebih dahulu yang diketahui. A per 72. Nah, sama dengan ini kita perlukan tabel yang ini. Nah, ini tuh digunakannya seperti ini. A per 72 sama dengan A-nya itu ada di hipotenusa. Hipotenusa itu mengarahnya ke 90 derajat. Dan 90 derajat itu dirubahnya menjadi pangkat 2. Berarti A sama dengan pangkat 2. Akar 2. Lalu akar 2. Lalu 72 itu menghadapnya ke sini, ke 45 derajat. Dan 45 derajat di sini adalah 1. Berarti akar 2 per 1. Di sini kita kali silang. Seperti ini. Jadi hasilnya itu 1 kali A. Lalu 2 kali akar 2. Nah, karena ini tidak bisa, jadi kita giniin. A sama dengan 72 kali akar 2. Nah, lalu kalau sudah, tinggal A sama dengan 72 akar 2. Kenapa ini jadinya jadi A sama dengan? Karena di sini itu ditanyakannya kan yang A. Berarti 72-nya kita pindahkan ruasnya ke bagian sini. Atau jadinya awalnya pembagian menjadi perkalian. Maka dari situ jadinya 72 kali akar 2. Bukan pembagian lagi. Seperti itu. Maka hasil dari A itu 72 akar 2. Yang terakhir itu ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga yang tadi itu siku-siku sama kaki. Jadi di sini besar derajatnya berbeda. Di sini ada 60 derajat, 90 derajat, dan juga 30 derajat. Dan di sini diubahnya juga berbeda-beda. Angka 30 derajat pasti menghadap ke sisi yang ini. Dan sisi ini diubah menjadi 1. 30 derajat, 1. Sisi yang penyiku bawah akan menghadap ke atas, ke 60 derajat. 60 derajat sama dengan akar 3. 90 derajat menghadapnya pasti ke sini. Dan itu dirubah menjadi 2. Kita langsung saja ke latihannya ya. Jadi, yang ditanyakan adalah A. Yang diketahui adalah 12 akar 3. Gimana nih kalau kayak gini? Maksudnya berarti A per kayak tadi 12 akar 3.
sama dengan A menghadapnya ke bawah ke 90 derajat. Berarti digantinya menjadi 2. 12 akar 3 menghadap ke atas ke 60 derajat. Berarti digantinya akar 3 kali silang. Jadinya A akar 3 sama dengan ini pindah ruas jadi 24 akar 3. Kenapa 24? Karena 12 kali 2 24 dan ini akar 3-nya tidak bisa diapa-apakan. Lalu karena ditanyakan adalah A, berarti A-nya simpan sini. Kita pindahkan ruas si akar 3-nya. Berarti jadinya 24 akar 3 karena yang di sini awalnya perkalian dipindahkan jadi pembagian. Karena ini sama, kita coret dan berarti hasilnya 24 cm. Begitu.